Jadi dari kondisi baterai, hour meter, tanggal, terus untuk fuel, terus temperatur, sini posisi modenya. Jadi modenya bisa kita rubah sini ya teman-teman. Kalau kita pencet ini dia berubah kelinci. Tuh, kelinci, kura-kura, wiper. Terus kalau misalkan emang kita pencet ini untuk audio, ini ya berubah nih. Nih, untuk audio ya, langsung berubah. Kalau kita mau merubah AC, saya pencet ini ya, dia langsung berubah nih. Tuh, mengaktifin posisinya AC dan lain-lain ya. Ini untuk home-nya, menu home. Jadi dia balik lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channelnya Seputar Tambang ya teman-teman. Ya, di video kali ini kita lagi di stok unitnya Zoom Lion Indonesia ya teman-teman. Di depan ini sesuai request teman-teman. Jadi banyak yang nanyain, bang jangan PC sekelas 20 ton, yang 6 ton atau yang 7 ton. Kalau bisa dibahas juga. Nah ini ya teman-teman, di depan ini unit eskavator kelas 7 ton ya, kelas 7 ton. Ini unit eskavator ZE75E strip 10 ya. Nah, stripnya aja udah 10 ya. Jadi improvementnya udah 10 kali ya. Seharusnya lebih awet lah ya, lebih terbarukan. Kita bahas dulu untuk spesifikasinya. Yang pertama, dari sisi engine dia pakainya Yanmar ya teman-teman, Yanmar 4T NV98. Terus kalau dari sisi working massnya itu di 7.500 kg alias 7,5 ton. Untuk rated powernya di 44 kW di putaran 2200. Kalau capacity dari bucketnya di 0,3 ya, kalau yang 7 ton ini 0,3 meter kubik. Terus untuk travelnya dia paling lambat 2,9 km per jam, paling cepatnya 4,8 km per jam. Terus untuk grade-nya 35 derajat. Terus kalau spesifikasi yang lainnya nantinya kita tampilin ya teman-teman. Untuk dimensi ya, untuk dimensi. Terus kalau misalkan untuk panjang boom, panjang arm, terus yang posisi tampilan spesifikasi yang lain-lainnya nanti ya kita tampilin aja di layar. Nah kita lihat dulu ya, yang pertama kita lihat dulu yang dari atas. Nih, yang ini speknya udah pakai lampunya LED ya teman-teman. Jadi di atas kabin udah LED, terus di boom dia udah LED. Nah ini untuk tipikal bucketnya ya. Jadi tipikal bucketnya kalau yang dilihat dari sini itu dia multipurpose ya. Dilihat di sini dia pakainya 5 kuku ya, 5 kuku. Terus ada knife-nya atau pisaunya, dipasang 4 baut. Nah, ini untuk tampilan di bagian bucket ya teman-teman. Nah ini silinder bucketnya dia udah dipasang juga cover ya, covernya silinder armnya udah dipasang juga, termasuk posisi silinder boomnya juga udah dipasang untuk posisi cover. Untuk area hose dia udah dipasang spiral. Ini dia pakai yang kawat ya, kalau yang spiralnya kawat. Terus kalau yang untuk spiralnya di bagian silinder armnya ya dipasang spiral hitam ya itu ya. Itu kalau untuk area bucket. Nah ini untuk area dosingnya ya, area dosing di bagian bawah. Untuk area silinder dia udah dipasang cover ya, dipasang cover. Terus untuk area hose dia udah dipasang spiral kawat juga ya teman-teman, antisipasi kalau ada material ya yang memang kena ke area sana. Nah saya belum tahu ini keranjang ini buat apa ya, keranjang ini ya. Kalau teman-teman ada yang tahu silahkan ya dijawab di kolom komentar aja. Ini untuk area hose, area boom ya udah dipasang spiral juga ya teman-teman. Dia ada stepnya di situ. Dan di area sini di sebelah kirinya, kalau yang kelas 20 ton kan dia ada lampu ya teman-teman. Ini nggak ada lampu. Kita bahas dulu yang di sininya ya. Nih, ini bagian kabinnya. Dia pakai wiper, 1 kali wiper di sebelah kanan unit ya teman-teman. Ini posisinya. Terus ada spion. Spionnya bisa posisinya mechanical masih ya. Nah ini kita lihat di area undercarriage ya teman-teman. Di area undercarriage kita lihat di sini. Nih, saya tampilin di area sini aja ya.
Nih, ini tampilan undercarriage-nya. Kalau enggak kurang terang, saya terangin dulu ya. Kalau untuk tampilan di area undercarriage-nya itu di area idler, terus dia satu kali carrier ya, satu kali carrier, tapi dia diikat dua sisi ya teman-teman, bagian dalam dengan bagian luar. Ini saya lihat ini, nih, jadi dia seharusnya lebih kuat ya. Kalau dipasang dua sisi, jadi bagian dalam juga dipasang diikat, bagian luarnya juga diikat ya teman-teman. Untuk stepnya, ya ada stepnya di sini. Kalau untuk posisinya si sprocket dia AC ya. Ini untuk tampilan sprocketnya teman-teman. Jadi dia AC, tampilannya kayak gini loh sprocketnya. Oke, jadi biar teman-teman ngelihat ya. Nah, untuk teman-teman ngelihat di arah sini. Tuh di bagian bawah dia banyak bolong nggak ya? Nih banyak ya bolongannya. Kalau misalnya memang buat proses cuci lebih enak. Ini untuk area tampilan di arah circle ya, di arah circle-nya. Tuh, oke. Tuh kalau untuk tampilannya. Nah ini kita lihat di sini ada tulisannya dari China ya. Paham juga saya bukan orang Cina ya. Jadi ya kalau ada yang tahu artinya silahkan di komen aja. Ada tulisan ZE 75E strip 10 ya teman-teman. Nih kita lihat bagian sini ya. Nah ini di bagian pompa ya, dia ada elektrik di bagian sini. Dia udah ada pasang cover juga, tapi di sini nggak ada busa ya, cover di bagian sini teman-teman. Dia ada yang safety locknya juga. Nih, oke. Kita lihat bagian belakang. Ini counter wake-nya. Jadi untuk engine-nya kelihatan di sini ya teman-teman. Nah, jadi dia pakai filternya dari Field Guard, udah ada side glaze-nya juga. Dan di sini udah ada tambahan filter lagi ya. Tambahan filter lagi di sini. Nah, ini engine-nya nih, Yanmar. Jadi posisi si kompresor AC-nya di sini ya, teman-teman. Ini yang unik ya. Jadi dia udah dipasang juga untuk safety cover di bagian area puli ya, di bagian puli kompresor AC-nya, teman-teman ya. Nah, kalau bisa sih sebenarnya kalau bisa agak full di sini ya. Jadi lebih panjang lagi. Tapi ini udah cukup bagus sih kalau menurut saya pribadi ya. Jadi kalau proses pengerjaan ataupun ada amit-amit putus dan lain-lain udah ada safety covernya sih ini. Terus dari segi muffler dia udah dipasang blanket ya, udah dipasang blanket dan dia udah dipasang pegas ini. Tuh, covernya udah dipasang pegas, dia udah banyak dipasang busa juga di bagian sini ya. Udah banyak busanya. Ini untuk area fan-nya, dia ada kerannya juga di sini ya. Nih, drain valve kalau kita ngomongnya. Tuh di area situnya. Nah itu tampilan area fan, dia pakainya satu kali ya. Coba kita lihat ya, satu kali ya kalau untuk tampilan satu kali panelnya. Nah ini untuk area reservoir ya, reservoirnya di sini ya teman-teman. Nah yang benar itu seharusnya ini kan dipasang karet ya, pasang karet di sini karet kan. Nah jadi dia lebih awet kalau plastik dimonting dengan besi itu harusnya tempelnya pakai karet memang. Tuh, udah cukup menarik lah. Nah ini untuk area intercooler ya, masuk ke area sini ya, di area turbonya teman-teman ya. Nih, untuk masuk di area intake lah kita ngomongnya. Apakah ini ada turbo? Kagak ya. Nih tampilannya nih. Tapi kalau ngelihatnya ini dia posisinya engine Yanmar 4 silinder. Dia pakainya masih nih ya, nih Yanmar nih. Tapi seharusnya ini itu intake loh ya. Bahan bakar apa di sini. Kalau teman-teman yang lebih paham mungkin ya. Tampilannya seperti inilah. Nah ini untuk area konektornya udah dipasang klem, rubber klem di sini ya. Ini udah dipasang T-wrap aja di bagian sini. Ini untuk filternya, jadi dia nempel ke area engine di sebelah sini ya. Harusnya memang lebih gampang untuk ngelepas area filternya. Tuh, ini rubber mountingnya, rubber mounting di area engine. Udah dipasang busa juga di bagian sini, udah dipasang busa bahkan. Tuh ya teman-teman.
Untuk area brake cleaner kita lihat bagian sebelah kanan sini ya. Nih, untuk area brake cleaner. Jadi dia di sini banyak ya. Jadi udah ada siripnya kebuka, nggak ada busanya. Untuk area elektrik di bagian sini. Untuk area housing air cleaner dia dimonting di sini teman-teman, bagian atas. Bagian atas dia udah ada dust indikator ya. Jadi udah pakai sensor. Ini untuk area hidrolik dia pakai side glaze-nya kayak gini nih. Ini yang bagus harusnya. Jadi dia pakai side glaze, jangan pakai selang-selang aja. Jadi side glaze. Jadi dia bisa ngelihat juga ya level dengan temperatur daripada si oli hidrolik. Ini low, ini high nih, teman-teman yang belum lihat. Oke. Ini untuk area konden ya, area konden dan area radiator. Itu kalau ngelihatnya di sini udah dipakai screen ya teman-teman. Nih screennya nih. Jadi screennya itu dia dipasang dudukan di sini. Jadi klipnya pakai gini nih. Jadi pakai wing nut ya. Bisa dilepas pasang. Nah itu enak bagusnya. Tuh, udah rapi sih menurut saya. Udah ada safety locknya juga. Ini safety locknya. Kalau udah pasang safety locknya. Tuh, kalau untuk tampilannya kayak gini nih. Jadi dia banyak bolongannya untuk udara. Nah ini untuk area undercarriage-nya tadi ya, sama kayak yang di sebelah kiri. Jadi dia dua iketan, jadi dia dua diikatnya. Kita lihat di bawah sini ya. Nih, bawah sini bolongannya ada ini. Di area bawah engine, untuk area circle itu. Nah ini ya teman-teman. Untuk cover, tapi dia belum ada dipasang ini ya. Belum dipasang cover buat boltnya ini loh. Boltnya untuk di area covernya ini. Tuh, belum dipasang dia. Oke, kita lihat di bagian kabin. Kita lihat di area kabinnya seperti apa yuk. Kalau buat teman-teman yang belum tahu juga, kita lihat di sini. Nah, di sini kan biasanya kalau sekelas 20 ton kan ada lampu ataupun untuk pompa. Nah, ini tuh untuk posisi baterai ya teman-teman. Nih, jadi dia untuk baterai dan udah dipasang baterai isolator ya. Nah, jadi lampunya itu nyempil di sini nih. Nih, di bawah injakan tuh lampunya dia udah pakai LED ya teman-teman. Nih kalau mau tambahan lain-lain udah ada powernya nih, udah disediain. Dia pakai 1 kali baterainya ya. Nih baterainya udah ada baterai isolator juga. Kalau misalkan emang nggak dipakai ya bisa di offin ya teman-teman. Tuh kalau untuk baterai isolatornya, kita coba pengen lihat tampilan di panelnya ya. Seperti apa sih tampilan di panelnya Zoomlion Excavator kelas 7 ton ini ya. Ini kita lihat dulu di arah pompa-pompanya sini ya. Arah pompa di arah circle-nya. Ini tampilannya teman-teman. Bagian atasnya. Jadi dia belum ada untuk pijakan. Di situ ada bolongan. Belum ada pijakan yang untuk biar nggak licin ya. Belum ada ini. Oke, ini untuk tampilan di bagian kacanya nih. Tuh. Oke, kita lihat di bagian dalam kabin yuk. Nih, di bagian dalam kabinnya ya. Ini posisi safety locknya. Jadi dia kayak karet ya ini ya teman-teman ya. Safety locknya ini kayak karet nih, hijau juga safety locknya. Jadi dia lebih lentur ya. Oke, kita coba lihat di bagian sini. Ini bisa diangkat ternyata ya. Kacanya ini bisa diangkat. Ini ada pegasnya juga ngebantu. Di sini ada tirai ya, nggak ada tirai ya, tapi dia kaca. Ada lampunya juga. Kita coba masuk. Nah, ini untuk tempat duduknya, headrestnya posisinya misah ya teman-teman. Headrestnya misah, armrestnya nggak ada buat setelan ya. Armrestnya modenya fix juga ini. Modenya fix. Tuh. Oke, ini tempat duduknya. Ini bisa di set maju mundur. Untuk area duduknya. Oh, ininya pakainya wood panel ya. Ininya pakainya wood panel nih. Untuk area speed selector.
speed selector. Ini kan untuk speed selector nih. Ini untuk wiper, switch-switchnya. Nah, jadi dia udah pakai tombol gini ya. Area lampu wipernya. Menarik sih. Harusnya. Ini kalau untuk tampilan di apa? Di arah panel. Nah, ini ya teman-teman. Jadi aduh, katrok banget tadi aku sih. Mana nyari controller AC-nya nggak ada. Ternyata semuanya ada di sini nih, Bray. Semuanya nih. Semuanya di sini. Jadi mau audio di sini, ini untuk AC-nya di sini, audionya juga di sini ya teman-teman ya. Jadi di sini semua nih selektornya. Jadi dia ada tombol gini loh, muter-muter untuk selektor. Dan dia udah pakai idling time ya. Jadi dia matiinnya nggak langsung mati. Jadi ada jeda beberapa detik baru dia langsung off gitu. Nah, ini pada saat memang kuncinya ya, tulisan Zoomlion, kita on. Ini tampilan panelnya nih. Nih, Zoomlion, tuh tampilannya. Mantap ya. Jadi dari kondisi baterai, hour meter, tanggal, terus untuk fuel, terus temperatur. Sini posisi modenya. Jadi modenya bisa kita rubah sini ya teman-teman. Kalau kita pencet ini dia berubah kelinci. Tuh, kelinci, kura-kura, wiper. Terus kalau misalkan emang kita pencet ini untuk audio, ini ya berubah nih. Nih, untuk audio ya, langsung berubah. Kalau kita mau merubah AC, saya pencet ini ya, saya pencet ini, dia langsung berubah nih. Tuh, mengaktifin posisinya AC dan lain-lain ya. Ini untuk home-nya, menu home. Jadi dia balik lagi ke menu awal. Dan dia udah selektor gini ya teman-teman. Mantap ya. Jadi lampunya agak terang-terang gimana itu bawahnya ya. Terus di sininya nih untuk selektornya ini, contoh kita sini ya, kita masukin AC, kita mau selektor, kita mau, nah nih untuk naikin open ya, close open ya. Jadi dia langsung dari sini aja nih, dari switch sini ya teman-teman. Canggih nih teman-teman, baru nemuin ini aku kayak gini. Ininya kalau bisa ya adjustable ya. Ini adjustable-nya di sini nih, adjustable-nya cuma di sini ya. Jadi nggak bisa diangkat full gini. Jadi dia naik dengan turun aja. Itu teman-teman. Jadi ya lever-levernya ini kisi-kisi AC. Ini ada posisinya ya, ada cup ya, ada cup isi AC. Ini levernya, tuas levernya ya. Itulah teman-teman. Coba matiin dulu aja ya. Nih, jadi ada idling, baru lep mati dia beberapa detik tuh ya kan. Jadi dia udah ada idling nih, mantap. Kisi-kisi AC-nya, perabotan-perabotannya ada di sini. Terus ada aparnya juga yang kecil ya. Speakernya ada di sini nih teman-teman, 2 biji. Lampunya ada di sini nih, bagian atas. Nih. Terus dia udah ada auxiliary ya, jangan takut ya teman-teman. Jadi dia ada auxiliary di sini nih. Jadi dia ada auxiliary di sini, ada USB nih. Auxiliary-nya portnya di sini. Kalau mau buat pakai headset nih, udah ada dia di bagian sebelah kanan. Canggih ya ini memang kalau menurutku pribadi. Tapi kurangnya kalau menurut saya ininya belum retract ya teman-teman, untuk safety beltnya. Jadi masih ngelewer. Dia ada port juga 24 volt. Sini, ini masih kelewer nih. Itu aja. Wah, udah wood panel ya. Tap. Itu aja ya teman-teman ya. Sedikit reviewnya terkait PC sekelas 7 ton Zoomlion. Terima kasih yang udah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share. Sampai ketemu di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.